Sahur. Hah? Sahur. Sana kita sahur. Oke, lu sadar gak sih? Tiap tahun selama Ramadan, kita selalu disuguhi berita yang sama. Warung-warung kecil dipaksa tutup. Sekelompok orang tiba-tiba berasa punya hak buat rahasia tempat makan. Sampai drama bukber yang berujung FOMO dan pamer. Katanya, ini demi menjaga kesucian bulan puasa. Demi menghormati orang yang beribadah. Tapi pertanyaannya, apakah beneran ini semua tentang agama? Atau jangan-jangan ini cuma soal kuasa? Soal siapa yang boleh makan, siapa yang harus tunduk, siapa yang bisa dipaksa, dan siapa yang nggak bisa disentuh. Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi, terutama dari sisi psikologis sosial. So, tonton videonya sampai habis guys. Razia warung berkedok agama atau kuasa. Setiap masuk bulan Ramadan, selalu ada fenomena yang berulang. Sekelompok orang datang ke warung-warung kecil, marah-marah, menegur pembeli, bahkan ada yang sampai maksa warung itu tutup. Katanya, ini bagian dari kewajiban mereka sebagai muslim, menjaga kesucian Ramadan dan memastikan gak ada yang makan di siang hari. Sekilas, ini terlihat seperti tindakan yang didasarkan pada keimanan. Tapi, kalau lu pikir lebih dalam, ada satu hal yang aneh. Ketika mereka yang mengaku membela agama malah melakukan tindakan yang bertentangan sama nilai dasar Islam itu sendiri. Islam mengajarkan kesabaran, kasih sayang, dan menghormati hak orang lain. Tapi yang kita lihat di lapangan justru sebaliknya. Marah-marah, teriak-teriak, bahkan sampai kekerasan. Fenomena ini bisa dijelaskan dengan konsep cognition dissonance dalam psikolog. Orang-orang ini ingin melihat diri mereka sebagai muslim yang taat, yang peduli sama agamanya. Tapi, di saat yang sama, tindakan mereka bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kelembutan dan menghargai hak individu supaya mereka gak merasa bersalah. Mereka cari pembenaran. Kenapa selalu warung kecil? Kalau kita tarik ke realitas sosial di Indonesia, ada satu hal yang menarik. Rahasia ini hampir selalu menargetkan warung-warung kecil. Lu jarang banget kan dengar ada mall besar, restoran mahal, atau hotel berbintang yang dirazia. Kalau bener ini soal kesucian Ramadan, kenapa cuma pedagang kecil yang ditekan? Kenapa makan di mall yang buka dan terang-terangan jual makanan di siang hari dibiarkan? Jawabannya sederhana. Karena warung kecil lebih lemah dan lebih gampang diintimidasi. Warung-warung ini bukan sekedar tempat makan, tapi sumber penghidupan buat banyak keluarga. Tapi, kelompok yang melakukan razia lebih suka menyerang yang lemah karena lebih mudah. Ironisnya, yang sering kena razia justru sesama muslim. Banyak warung makan yang buka di siang hari itu dimiliki oleh muslim yang punya alasan tertentu buat tetap jualan. Jadi, di satu sisi, kelompok ini mengaku membela Islam. Tapi di sisi lain, justru menindas saudara seagamanya sendiri. Dari sisi, kelihatan bahwa razia warung bukan tentang agama, tapi lebih ke soal kekuasaan dan kontrol sosial. Bukber berujung FOMO dan pamer di bulan Ramadan ini. Ikutan bukber gua. Kenapa? Bukber SMA, bukber teman-teman kampus. Ih, seru tahu. Alah, jadi ajang pamer doang. Selain razia warung, ada satu fenomena lain yang gak kalah menarik di Ramadan. Buka bersama alias bukber yang berubah jadi ajang FOMO dan pamer. Awalnya, bukber itu niatnya baik, ajang silaturahmi, ketemu teman lama, keluarga, atau kolega. Tapi, makin kesini, bukber lebih sering jadi ajang gengsi. Harus di tempat fancy, harus di kafe kekinian, harus di restoran yang viral. Makin mahal, makin eksklusif, makin dianggap keren. Gara-gara ini, banyak orang yang sebenarnya nggak pengen datang, tapi takut FOMO, takut ketinggalan, takut nggak dianggap bagian dari circle pertemanan. Dan kalaupun datang, bukber lebih banyak diisi sama orang yang sibuk main HP, sibuk update story, sibuk foto makanan, tapi
nggak ngobrol sama sekali. Intinya, bukber sekarang lebih mirip show off daripada silaturahmi. Jadi, Ramadan yang harusnya bulan refleksi dan ibadah, malah sering diisi sama hal-hal yang absurd. Razia warung yang lebih, soal pamer kuasa ketimbang menjaga agama, sampai bukber yang berubah jadi ajang pamer dan gengsi. Kalau kita balik ke esensi Ramadan yang sebenarnya, bulan ini bukan tentang maksa orang lain buat tunduk sama aturan yang bahkan gak ada dasar hukumnya. Ramadan juga bukan soal pamer ibadah atau status sosial. Ramadan adalah soal menahan diri, refleksi, dan meningkatkan kualitas diri. So, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Pernah ngalamin sendiri atau punya cerita menarik? Tulis pendapat lo di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di next video.